Kebayang nggak sih kalau ternyata ada kesamaan antara hutan belantara dengan sistem keuangan global kita? Nah, kali ini kita bakal coba lihat ekonomi kita dari sudut pandang yang mungkin nggak kepikiran sebelumnya. Dunia alam. Kita akan jelajahi gimana prinsip-prinsip ekosistem ternyata bisa merevolusi cara kita memandang uang. Jadi pertanyaannya, apa sih persamaannya hutan sama pasar saham? Kedengarannya aneh ya, tapi jawabannya ternyata mengungkap sebuah kebenaran mendasar tentang gimana sebuah sistem, entah itu alami atau buatan manusia, bisa tumbuh subur, atau sebaliknya, mati. Oke, kita masuk bagian 1, cetak biru dari alam. Jadi, untuk bisa ngerti di mana letak masalah ekonomi kita harus mulai dari sini dulu. Aturan dasar dari sebuah ekosistem yang hidup. Kita semua udah tahu lah ya cara kerjanya gimana. Tumbuhan menangkap energi matahari. Hewan makan tumbuhan itu. Terus jamur menguraikan sisanya. Intinya simpel banget. Ada aliran dan transfer energi serta materi yang terus-menerus. Yang bikin semuanya tetap hidup. Nah, tapi disinilah bagian paling pentingnya. Materi, kayak nutrisi di tanah gitu, itu terus didaur ulang. Muter terus dalam sebuah siklus. Tapi kalau energi, beda cerita. Energi itu jalannya cuma satu arah. Dari matahari, ke tumbuhan, ke hewan, terus hilang jadi panas. Aliran satu arah inilah yang jadi mesin penggerak seluruh ekosistem. Oke, kita lanjut ke bagian 2, ekonomi sebagai sebuah ekosistem. Sekarang, coba deh kita pakai logika yang sama tadi ke dunia ekonomi. Bayangin aja pasar global kita ini sebagai ekosistem raksasa buatan manusia. Paralelnya kelihatan jelas banget. Perusahaan itu produsennya kita. Kita, masyarakat, ya konsumennya. Barang dan jasa itu materi yang berputar di sistem. Dan yang paling krusial, uang adalah energi, tenaga yang bikin semua ini bisa jalan. Jadi artinya apa? Ya tanpa aliran uang yang jalan terus, seluruh sistem ekonomi ini bakal macet total. Perdagangan, produksi, konsumsi, semuanya bergantung pada energi ini. Uang yang cuma diam itu nggak ada kekuatannya sama sekali. Bagian 3, celah dalam sistem kita. Sejauh ini kan analoginya pas banget ya. Tapi ada satu titik di mana perbandingan antara alam dan ekonomi ini benar-benar rusak. Dan disitulah letak masalah paling mendasar dari ekonomi kita. Bedanya begini, di alam energi itu ngalirnya satu arah. Matahari kan nggak nagih bayaran ke rumput. Nah, ekonomi kita, wah kebalikannya. Semuanya dibangun di atas transaksi dua arah. Anda harus kasih uang untuk dapat barang. Anda pinjam, ya Anda harus balikin. Nggak ada tuh yang namanya aliran satu arah yang signifikan. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan intinya. Kalau energi ekonomi kita, yaitu uang, berhenti mengalir bebas dan malah numpuk di satu tempat, kira-kira apa ya akibatnya buat kesehatan sistem ini secara keseluruhan? Jawabannya sederhana dan brutal. Sistemnya mulai mati. Persis kayak arteri yang tersumbat, waktu uang berhenti beredar, ekosistem ekonomi kita mulai menderita. Permintaan turun, produksi melambat, dan sistemnya pelan-pelan membusuk dari dalam. Lanjut ke bagian 4, mekanisme yang hilang. Ini seolah-olah ngasih tahu kita ada sesuatu yang hilang dari sistem kita. Sebuah komponen kunci yang dimiliki alam, tapi kita lupa memasukkannya dalam rancangan ekonomi kita. Apa yang kita butuhkan? Ternyata kita butuh pengurai ekonomi. Sesuatu yang tugasnya memecah modal yang mandek dan gak produktif, lalu mengembalikannya lagi ke dalam sirkulasi, biar bisa dipakai lagi oleh seluruh sistem. Nah, disinilah sebuah konsep kuno tiba-tiba jadi relevan banget kalau kita lihat murni dari kacamata instrumen ekonomi, zakat. Pada intinya, ini adalah sebuah mekanisme transfer kekayaan satu arah yang memang dirancang untuk mengatasi masalah penyumbatan aliran modal tadi. Gimana mekanismenya? Ada pelepasan wajib sebesar 2,5% dari setiap kekayaan yang udah diam selama 1 tahun penuh. Ini tuh kayak cara sistematis untuk maksa energi yang ditimbun supaya balik lagi mengalir ke dalam sistem. Dan ini penting banget buat dicatat, ini bukan dilihat sebagai sumbangan sukarela. Seperti yang dikatakan sumber kami, ini bukan amal. Ini adalah sebuah konsep mengenai cara kerja uang yang memiliki pengaruh kuat pada ekonomi. Jadi, ini adalah alat sistemik. Jadi, gimana sih pengurai ini bikin sistem jadi lebih sehat? Pertama, ia memastikan uang terus mengalir ke semua lapisan masyarakat. Kedua, ia mencegah penimbunan modal yang gak produktif. Dan ketiga, dengan memberikan daya beli ke orang yang paling mungkin memakainya, ia langsung merangsang permintaan. Fungsinya persis kayak pengurai di alam yang balikin nutrisi ke tanah.
Bahkan ada analogi menarik dari fisika kuantum loh. Di sana nggak pernah ada yang namanya energi nol mutlak. Nah, mekanisme ini fungsinya mirip, ia memastikan selalu ada paling nggak sedikit aliran modal dalam sistem. Jadi, nggak akan pernah sampai kolaps total. Ini seperti jaring pengaman bawaan untuk ekonomi. Jadi, ini membawa kita pada prinsip utamanya. Supaya bisa berfungsi dengan baik, uang itu harus bertindak seperti energi. Artinya, gampang untuk diedarkan, tapi sulit untuk ditimbun. Nilai sejatinya itu ada pada gerakannya, bukan pada tumbukannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir, bagian 5. Dan ini implikasinya besar banget. Dunia tanpa kemiskinan. Coba kita pikirkan, kalau sistem seperti ini benar-benar diterapkan, apa ya yang mungkin terjadi? Secara teori, potensinya luar biasa. Sebuah sistem yang punya jaminan sirkulasi, seperti yang digambarkan di bagian ketiga ini, secara ilmiah punya potensi untuk mengurangi kemiskinan secara drastis, bahkan mendekati nol. Kenapa? Ya karena ia memastikan tidak ada bagian dari ekosistem yang dibiarkan mati karena kekurangan energi. Tentu saja, itu baru teorinya. Implementasinya di dunia nyata jauh lebih rumit. Keberhasilannya bergantung pada pengumpulan yang efisien dan distribusi yang transparan. Ini juga menuntut kita untuk mengatasi kecenderungan alami manusia untuk menimbun. Dan yang paling penting, ini butuh institusi yang, harus kuat dan bisa dipercaya banget. Ini membawa kita pada pertanyaan terakhir. Secara teori, mekanismenya masuk akal. Kita udah lihat gimana prinsip dari alam bisa menginspirasi sistem ekonomi yang lebih adil dan stabil. Pertanyaannya sekarang adalah, bisakah kita sebagai masyarakat mengatasi semua tantangan praktisnya untuk benar-benar mewujudkan potensi sebesar itu?